Masa tiba-tiba yang nyabut belum apa angkatan laut, Bapak pernyataan berikutnya salah, kayak gitu kan kita ngeri Pak. Masyarakat lihat ini gimana instrumen negara dua-duanya bisa berbeda. Sopir saya setiap hari tanya, mosok Pak Menteri nggak tahu sih kemana aja Pak Dirjen ini yang punya fungsi pengawasan. Tidak nanti, sekarang pun saya lepas dulu Pak ini, rencana saya Pak. Saya lepas Pak. Malu sebagai wakil rakyat, karena persoalannya sudah berlarut-larut. Ini rakyat yang menuju bahwa ada skenario bahwa pejabat-pejabat tertentu melindungi terhadap proyek besar ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu, salam kebajikan. Yang terhormat pimpinan beserta segenap anggota Komisi 4 DPR RI yang saya hormati, Pak Menteri beserta segenap jajaran. Semoga dalam keadaan sehat walafiat karena capek dengan pagar laut. Sebelum saya melanjutkan, pertama saya agak protes dengan paparan ini. Jadi di slide halaman 7, halaman 8 itu yang judulnya pembongkaran pagar laut di Tangerang, Banten. Kebetulan kami kemarin ke sana, ada Bu Ketua dan sebagainya. Tolong kalau menarasikannya yang pas, karena bagi saya ini tidak tepat. Jadi sedikit cerita saja, kemarin sebetulnya itu agak kasak kusuk, ini bentuk penghormatan kemarin, terima kasih Bu Ketua. Tapi teman-teman anggota yang ke sana kemarin sebetulnya pimpinan dan Kapoksi, rencananya adalah kita kunjungan spesifik terkait dengan pagar laut. Tapi kemudian kalau arahnya dibawa kayak framing gitu, bongkar, sepertinya kok tidak. Tangan saya sekalipun saya nggak megang batang bambu itu untuk kita tarik. Kenapa ini perlu saya jelaskan? Karena pertama, soal apakah pencabutan itu sudah sesuai dengan aturan atau tidak itu juga masih jadi perdebatan. Meskipun sekali lagi secara pribadi saya setuju, yang paling utama adalah menyelamatkan kesejahteraan nelayan. Kalau itu sudah clear, kita nggak ada masalah, kita mendukung. Sebagaimana statementnya Bu Ketua bahwa kemarin kita ingin ini segera diselesaikan dan dicabut. Tapi tolong konteksnya juga agak tepat, agar kami juga di sini juga tidak nanti juga jadi perdebatan. Saya banyak belajar dengan seorang tokoh yang sekarang lagi viral, namanya Nelayan Khalid. Banyak pernyataan-pernyataan yang kadang justru membuat kita terpecah belah dan sebagainya. Cuman sayangnya judulnya juga agak ngeri, itu buku yang dibaca itu Logika Penjajah. Yang kedua, saya berharap dalam rapat kerja kali ini Kementerian KKP juga menunjukkan jati dirinya sebagai bapaknya nelayan Indonesia. Karena sesuai dengan tugasnya adalah diantaranya adalah hal seperti itu. Kalau tugas utamanya adalah menyelenggarakan pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan, pertanyaan saya pertama adalah soal keamanan tadi, bagaimana kita bisa teledor jarak sampai 30 km dan hari ini kita temukan tidak hanya di satu titik saja, ternyata di Tangerang begitu viral karena itu di depan mata kita, dekat dengan Jakarta. Tapi ternyata kemudian di Pari, kemudian kemarin saya terima di Sidoarjo dan sebagainya, akan banyak bermunculan soal itu. Jadi sekali lagi saya berharap, saya tidak akan banyak soal pagar laut itu, saya yakin teman-teman komisi yang Poksi yang lain akan bisa menyampaikan, tapi tolong tunjukkan sebagai seorang bapak nelayan. Saya tidak cukup banyak melihat pernyataannya seperti itu. Berikutnya lagi, kalau tadi salah satu solusinya adalah soal anggaran dan soal undang-undang. Tapi jauh lebih penting dari itu sebetulnya bagaimana koordinasinya.
Kami ingin di forum yang terhormat ini, kalau beberapa waktu yang lalu Pak Menteri menyampaikan ini sudah tahap penyidikan, jadi jangan dicabut dulu pagarnya. Kalau sudah ada tahap penyidikan, mungkin berarti sudah ada bukti permulaan yang cukup. Sudah ada yang patut diduga siapa yang memasang bambu itu. Kita nggak perlu, kalau di medsos saja bisa tahu gitu. Kalau dulu Pak Menteri di forum ini mengutip satu ayat gitu kan, kira-kira gitu. Apa kemarin lupa saya ayatnya itu. Tapi saya juga sampaikan Pak, kulihak walakau namuron Pak. Sampaikan kebenaran itu walau pahit. Nggak usah takut siapa yang masang itu. Di belakang Bapak ribuan nelayan Indonesia siap membackup. Di masa kayak gini keberanian adalah kemewahan Pak. Kalau kita masih tarik ulur, saya nggak tahu, perlu ada argumentasi. Masa tiba-tiba yang nyabut belum apa angkatan laut, Bapak pernyataan berikutnya salah kayak gitu kan, kita ngeri Pak. Masyarakat lihat ini gimana instrumen negara dua-duanya bisa berbeda. Ribuan bambu kayak gitu di sebelah situ mungkin ada Satpol Airut, masa sih nggak tahu kalau ditanya. Saya pengen tahu apakah pernah ada forum yang untuk mempertanyakan itu. Sekarang bahkan kalau di media kita bisa lihat yang namanya penerima SGHB itu direksinya direksinya kemudian komisarnya siapa saja, kita tinggal buka handphone bisa. Tapi saya yakinlah dengan senyum-senyum habis ini minum kita akan sebutkan siapa sih dalang di balik ini, kira-kira begitulah. Jadi kami yang kami harapkan sebetulnya itu nanti secara garis besarnya, kemudian soal alih fungsi lahan yang terkait dengan itu semua. Dan terakhir, saya sudah dilihat sama Bu Ketua karena ini panjang nanti, jadi sebentar saja Bu. Beberapa waktu yang lalu saya, kemarin 2 hari yang lalu kalau nggak salah, saya nggak tahu ikut hadir atau enggak, ini ada forum dari masyarakat Madani Maritim, Bu Ketua, yang malamnya saya ketemu sudah sampaikan, jadi akhirnya sore itu kami terima. Intinya adalah ini selaras dengan pernyataan Pak Presiden yang akan mengevaluasi PSN. Mereka menolak reklamasi pantai di timur Surabaya terkait dengan proyek Surabaya Waterfront Land. Dan kenapa ini juga penting menurut saya sampaikan langsung nanti kepada Pak Menteri dokumen ini. Pertama, janji saya kemarin juga ini akan saya serahkan langsung dan diterima oleh tangan Pak Menteri gitu. Yang kedua, ini kalau diteruskan Pak, ribuan anak-anak Bapak sebagai nelayan di sana akan kehilangan mata pekerjaan. Termasuk soal dampak lingkungannya. Oleh karena itu setelah ini saya selesai, izin Bu saya serahkan secara langsung biar saya tidak berdosa karena sudah berjanji. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya Bapak Adrianus Asia Sidot dari Partai Golkar. Baik, terima kasih Bu Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat untuk kita semua. Yang terhormat Ibu Ketua Komisi 4 DPR RI beserta seluruh pimpinan dan rekan-rekan anggota Komisi 4 yang saya hormati Bapak Menteri Kelautan dan Perikanan beserta seluruh jajaran. Terima kasih atas kesempatan ini. Ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan dan sekaligus juga saya tanyakan. Yang pertama, kalau kita mengacu kepada keputusan MK nomor 3 garis miring PUU garis penghubung 8 Romawi garis miring 2010 yang mengubah Undang-Undang nomor 27 tahun 2007 dengan Undang-Undang nomor 1 tahun 2014. Di situ jelas bahwa yang namanya laut tidak bisa disertifikatkan. Nah, ini ada HGB bahkan juga sertifikat hak milik. Nah, ini kan jelas-jelas pelanggaran terhadap undang-undang. Pertanyaan saya yang pertama, apa sikap dari Bapak Menteri beserta jajaran dengan adanya pelanggaran ini? Ya. Dan apakah Bapak Menteri dan jajaran berani mencabut atau mengusulkan pencabutan sertifikat hak guna bangunan maupun apalagi sertifikat hak milik di atas laut dimaksud?
Itu yang pertama. Karena ini jelas-jelas melanggar undang-undang ya. Kemudian ini masih soal pemagaran laut. Tadi teman dari PDIP juga sudah menyinggung soal koordinasi. Dan kebetulan ini juga disampaikan oleh Bapak Menteri di halaman 9 mengenai solusi penyelesaian permasalahan itu akan dilakukan secara koordinatif dengan kementerian atau lembaga yang lain. Nah, persoalannya itu memang di sini, ya. Mungkin inti persoalannya itu ada di koordinasi ini. Karena kata ini memang sangat gampang diucapkan, tapi untuk prakteknya ini sangat sulit, ya. Apalagi ini menyangkut banyak kementerian atau lembaga yang lain yang masing-masing punya kewenangan, merasa berwenang, memiliki otoritas terhadap laut ini, terhadap pesisir, pantai, dan laut. Jadi ini sangat sulit untuk dilakukan, tapi hal yang menggembirakan karena Bapak Presiden sendiri selaku pimpinan tertinggi sudah memiliki komitmen untuk mengatasi masalah ini. Nah, kami dari Komisi 4 menunggu, Pak, ya. Langkah-langkah koordinasi apa yang akan Bapak lakukan, dengan siapa, dan kapan, dan hasilnya tentu kami tunggu juga, Pak. Jadi tidak hanya Bapak sampaikan di sini, kalau konsolidasi mungkin gampang, tapi yang paling susah itu adalah koordinasi, karena memang ini menyangkut pada lembaga lain, kementerian lain yang masing-masing punya kewenangan sendiri terhadap laut ini. Nah, kemarin sudah dilakukan pencabutan, ya, dari 30 km pagar yang ada baru berhasil dicabut sampai kemarin, paling tidak data yang Bapak sampaikan ini sepanjang 5 km, ya. Nah, lalu sisanya bagaimana, Pak? Siapa nanti yang akan mencabut? Karena kemarin kan semua unsur terlibat, ada KKP, ada juga DPR, ya, TNI Angkatan Laut, Polri, Bakamla, KPLP, Pemprov Banten, ya. Nah, siapa yang menjaga ini dan menjamin bahwa sisanya itu akan dibongkar? Ini tolong juga nanti disampaikan. Kemudian yang berkaitan dengan PSN di PIK 2 yang menyangkut hutan lindung mangrove di sana yang sudah diajukan untuk alih fungsi. Kalau melihat kondisi, kami kemarin meninjau ke sana, saya minta bahwa ini jangan diizinkan, Pak, ya, karena nanti kalau ini dibangun menjadi perumahan, itu dampaknya pasti akan baik dampak lingkungan, dampak sosial, ini pasti akan lebih berat daripada yang sekarang ini. Sementara PIK sendiri itu kan masih punya lahan yang luas yang belum terbangun. Kenapa tidak dioptimalkan aja di situ? Kan ini saya melihat orang ini bukan lagi masalah kepentingan, tapi ini sudah masalah keserakahan, ya. Sudah ribuan hektar yang belum terbangun, masih minta lagi hutan lindung mangrove, dan sudah diajukan oleh pemerintah Kabupaten Tangerang. Sementara dijanjikan akan diganti 2 kali lipat, tapi di mana belum jelas, belum tahu. Kalau penggantinya walaupun 10 kali lipat tapi di atas gunung, ini kan nggak ada artinya. Harusnya kalau itu diganti, ya diganti di pesisir laut juga. Mungkin itu Ibu Ketua yang bisa saya sampaikan. Terima kasih dan mohon tanggapan dari Pak Menteri. Saya akhiri billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selanjutnya Ibu Kartika Sandra Desi dari Partai Gerindra. Terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Ketua, pimpinan dan seluruh anggota Komisi 4, Bapak Menteri Kelautan dan Perikanan RI, beserta seluruh jajaran yang hadir pada rapat siang hari ini. Kami dari fraksi Gerindra kurang lebih sama terkait pagar laut ini dengan yang sudah disampaikan oleh terdahulu fraksi PDIP maupun fraksi Golkar, bahwa yang paling penting dalam hal pagar laut ini kita meminta KKP ini untuk lebih berkoordinasi dengan mungkin ATR BPN dan tentunya lebih bersinergi dalam hal pengawasan bersama dengan TNI Angkatan Laut dan Badan Keamanan Laut. Yang jelas, fraksi Gerindra dalam hal ini sangat mendukung upaya yang telah dilakukan oleh KKP terhadap permasalahan pagar laut ini, tentunya menindaklanjuti arahan Bapak Presiden untuk mengusut tuntas masalah kasus ini. Kemudian kemarin kami dari Komisi 4 sebagian, terutama saya beserta rekan-rekan, ke pagar laut yang di Bekasi. Mungkin ini agak sedikit berbeda kasusnya dengan yang di Tangerang, karena ini memang sudah diketahui bersama baik pemiliknya dan ini merupakan investor untuk pembangunan pelabuhan. Ini agak berbeda Ibu Ketua, karena dia juga kemarin pada saat paparan sudah menunjukkan sebagian surat-surat izin yang lengkap terkait dan juga punya SHM, itu masalahnya. Hanya dari KKP yang belum mengeluarkan izin. Kenapa yang di Bekasi ini justru perlu koordinasi yang lebih penting? Karena ini sudah terjadi ganti rugi terhadap nelayan dan separuhnya itu malah sudah ditimbun. Dan kita berpikir kemanfaatannya ke depan dengan adanya pelabuhan ini, tentu kita berharap nelayan di sana akan lebih bisa terbantu dan perekonomian masyarakat. Tapi tentu tetap mengedepankan kepentingan masyarakat dan ekosistem laut. Dengan adanya pagar itu terganggu juga masalah PLTU, alur lintas uapnya atau arus airnya. Jadi ini banyak dampak yang di Bekasi. Jadi kami mohon KKP untuk benar-benar bisa berkoordinasi dan menindaklanjuti, karena ini sudah separuh jalan kasarnya. Ini lebih harus hati-hati, karena dia juga pegang perizinan yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah daerah Provinsi Jawa Barat. Dan terakhir tentu kami berharap KKP ke depan untuk lebih melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem pengawasan ruang laut dari tingkat daerah sampai pusat. Jangan sampai viral dulu baru kita tahu. Kalau bisa terlebih dahulu kita mengetahui sehingga bisa mengambil langkah-langkah konkret. Mungkin itu Bu Ketua, pimpinan dan rekan-rekan Komisi 4. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selanjutnya Pak Riono dari PKS. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup nelayan. Merdeka. Terima kasih Ibu Pimpinan yang kami hormati, Pak Menteri beserta dengan seluruh jajaran. Pertama, kita ingin sampaikan bahwa tugas besar kita adalah mewujudkan swasembada pangan. Di mana-mana semua kementerian lembaga yang menjadi mitra, terutama di Komisi 4 adalah mewujudkan swasembada pangan, termasuk di dalamnya endingnya adalah mewujudkan kesejahteraan nelayan dan masyarakat pesisir. Pak Menteri yang kami hormati, Ibu Ketua dan seluruh teman-teman anggota Komisi 4, kami mengingatkan bahwa
laut adalah milik bangsa dan negara kita. Laut adalah sumber daya alam yang diharapkan mampu menjadi support untuk kesejahteraan nelayan kita. Kalau kita bisa optimalkan, mungkin potensi kelautan kita bisa ribuan triliun untuk kemudian menjadi salah satu pengungkit kebangkitan ekonomi nasional kita. Nah, ini yang saya tarik dari kasus pagar laut, bukan hanya di Tangerang, tetapi juga mulai muncul kemudian di Surabaya berkaitan dengan sertifikat di atas permukaan laut, kemudian juga ada di Bekasi. Saya ingin mengingatkan tentang amanah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 Pasal 25 Ayat 5 yang berbicara tentang akses kepada nelayan-nelayan kecil kita. Memastikan bahwa akses kepada nelayan-nelayan kecil kita, masyarakat pesisir itu tidak terganggu oleh siapapun yang kemudian mengatasnamakan untuk pemanfaatan ruang wilayah laut. Ya. Sehingga saya matur, ya, fakta yang kemarin kita alami, Ibu Ketua, di grup komisi ramai tanggal 8 ada foto pagar laut di Tangerang. Tujuan saya adalah ingin membuktikan antara foto dengan aslinya itu sama atau enggak. Ternyata beda. Fotonya di media itu adalah pagernya di atas daratan, tapi pada waktu saya ke sana dengan Bang Johan, saya ke sana langsung hari itu juga, ternyata kita temukan pagar laut itu berupa bambu yang ditanam sepanjang 30,16 km. Ya, sehingga kami atau saya misalkan melihat berita itu enggak kemudian langsung percaya, tapi kita bukti ini di lapangan seperti apa. Ya, kami ketemu sama teman-teman nelayan, ketemu dengan masyarakat setempat di situ, kita ngobrol, kok tiba-tiba ada seperti ini, itu bagaimana? Pesan pentingnya adalah berkaitan dengan kunjungan kami tanggal 8 ke sana itu adalah masyarakat di situ sebenarnya sudah tahu siapa yang merintah, siapa yang bangun, dan kemudian kesulitan apa yang dihadapi oleh para nelayan kita di situ itu mereka sebenarnya mengalaminya. Sehingga di video saya sampaikan, mari kita bicara sejujur-jujurnya apa yang ada di pagar laut di Tangerang itu. Ya. Dan tanggal 9 saya appreciate ya Pak Menteri dan seluruh jajaran di PSDKP langsung menyegel berkaitan dengan pagar laut tersebut. Dan kemudian dilanjutkan perintah Presiden. Ya, saya mengingatkan tidak ada perintah yang kemudian paling tinggi di Republik ini kecuali perintahnya Presiden. Kepada seluruh pembantunya, menteri, lembaga terkait, maka kita berharap perintah Presiden ini dijalankan dengan sebaik-baiknya. Ya. Dan saya apresiasi kepada Ibu Ketua dan jajaran pimpinan Komisi 4 yang sudah langsung kemudian hari Rabu melakukan kunjungan spesifik ke sana. Ibu Ketua sudah memberikan statement dan kami, ya walaupun kami tanggal 8 ke situ, kemarin izin Bu Ketua, kami lihat yang di Bekasi Bu Ketua. Ternyata Pak Menteri, mungkin kawan-kawan PSDKP kemarin juga ikut ke sana, yang rame itu ada di sebelah kiri. Yang tadi udah disebutin sama Pak Menteri, mengganggu objek vital nasional. Coba bayangin, pagar laut yang kemudian di situ, itu ada surat resmi keberatan dari PLN yang menyuplai listrik ke Istana Negara. Gimana coba bayangin? Orang berani-beraninya mengganggu objek vital nasional. Ini sudah keterlaluan menurut saya. Ya, sehingga yang di sebelah kiri ini sudah dipastikan itu tidak ada KKP RL-nya, sehingga kawan-kawan di KKP kemudian menyegel, dan ternyata sebelah kanan, mohon izin matur, ini Pak Harta ya, kemarin yang ikut kami di Bekasi, sama kawan-kawan di Provinsi, sebelah kanannya itu Ibu Ketua, juga dipager dengan panjang yang hampir sama, dan itu punya swasta. Dan tidak ada izin KKP RL-nya.
Saya tanya coba bisik-bisik, ini sudah ada izinnya belum? Teman-teman waktu kita nemeni ke laut, izin Pak, ternyata nggak ada Pak. Ini kanan kiri Bu, dan lebih parah di Bekasi itu Ibu. Di Bekasi Bang, lebih parah dibanding dengan di Tangerang. Kalau Tangerang kan hanya bambu, satu sisi. Di Bekasi ini dua sisi kanan kiri. Dan yang sebelah kiri itu sudah diuruk, sudah direklamasi. Jadi mohon izin Ibu Ketua, ini bukan case by case, ya kawan-kawan di KKP memang ini kita minta untuk menuntaskan. Dan satu lagi mungkin yang ada di Bekasi kemarin itu, ada ikan lumba-lumba mati yang kita temukan di situ. Saya nggak tahu ini, saya belum masuk terlalu jauh ke situ, tetapi ternyata ada ikan lumba-lumba mati yang kita temukan pada waktu kita ngecek ke sana. Ya, jadi itu fakta yang kami perlu sampaikan sebagai bagian dari mungkin banyak kejadian yang akan muncul dihadapi oleh teman-teman KKP ya tentang pengelolaan tata ruang wilayah laut yang itu menjadi kewenangan KKP untuk kemudian dituntaskan agar betul-betul memberikan rasa tanggung jawab kita kepada publik. Yang terakhir, solusi ya. Saya matur, kita apresiasi, kita berharap ya tidak ada kegaduhan sebenarnya. Kita berharap ini kita cari solusi bersama. Ya, kita cari solusi bersama karena kita ini pengen swasembada pangan. Kita apresiasi ya perintah Pak Presiden, kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Ibu Ketua kami juga siap untuk mengawal biar kita tuntaskan sehingga publik nanti tahu, oh ternyata DPR ini juga tanggung jawab. Seperti itu. Kemudian yang kedua, kami mohon kepada teman-teman yang ada di KKP, Pak Menteri dan seluruh jajarannya, agar ini bisa menjadi pembelajaran untuk ke depan kita mau sampai mana, pagar laut ini mau kita tuntaskan seperti apa. Ya, apakah nanti kemudian cukup dibongkar, ya cukup dibongkar saja, ataukah izin Ibu Ketua perlu ada pendalaman-pendalaman kita di komisi sesuai dengan mekanisme konstitusi kita, ya, lah ini akan menjadi catatan penting bagi kita, ya, karena itu jelas mengganggu akses teman-teman nelayan. Dan saya juga menyampaikan Ibu Ketua dan Pak Menteri, titipan dari teman-teman. Tadi sama Bang Adi dari Surabaya, Forum Masyarakat Madani Maritim. Ya, kawan-kawan kayaknya hadir di sini ya untuk sampaikan, mohon izin kawan-kawan semuanya, ini dari Forum Masyarakat Madani Maritim ada surat untuk Ibu Ketua sama mungkin sama Pak Menteri untuk kemudian menjadi perhatian kita bersama untuk menyolidkan bagaimana langkah-langkah kita ke depan. Matur suwun, terima kasih. Merdeka! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, banggakan. Pertama, saya merasa bangga karena statement Ibu Ketua kemarin setelah meninjau lapangan itu ibaratnya bisa menenangkan atau bisa memadamkan. Ibaratnya kalau ada kebakaran itu rakyat sudah mulai tenang, statement itu. Namun setelah saya mendengarkan penjelasan Pak Menteri, ini harapan saya juga jangan sampai mengecewakan statement daripada Bu Ketua kami. Termasuk saya pun kemarin memberikan satu respon tanggapan yang keras karena saya khawatir juga kalau disemprit Bu Ketua. Ternyata Bu Ketua lebih keras daripada saya. Saya bangga betul. Pak Menteri yang saya hormati, terkait proyek kaitannya dengan PIK, ini gonjang-ganjingnya itu mulai tahun 2009. Saya sebagai pimpinan di sini waktu itu, bahwa di era pemerintahan sebelumnya itu pernah dilakukan penolakan. Kajian lingkungan hidup strategis sudah dilakukan penolakan oleh pemerintahan Orde Baru dan dilanjutkan pemerintahan berikutnya. Karena memang dengan berbagai pertimbangan aspek sosial, ekonomi, lingkungan, dan lain sebagainya. Namun kami juga heran tiba-tiba akhir-akhir ini ibaratnya proyek di sana itu seperti superjet, push, langsung selesai semua dan
bisa terbangun seperti itu. Dan kedua, yang paling mengejutkan itu adalah ketika terjadi pemagaran yang sudah begitu panjang. Saya mohon maaf Pak Menteri, ini tugas kita bersama. Saya tidak akan istilahnya marah kepada Pak Menteri, tapi kekecewaan saya sebagai wakil rakyat, Pak. Bapak tidak menunjukkan keseriusan dalam persoalan ini. Yang awalnya Pak Prabowo Subianto, presiden yang kita pilih, itu telah membuat statement dan memerintahkan kepada TNI Angkatan Laut dan kepada Panglima TNI. Sebetulnya itu tidak perlu terjadi kalau Bapak dan aparatnya sadar tugas dan fungsi pokoknya. Undang-undang yang kami buat sudah cukup banyak. Undang-undang kelautan saya sebagai ketua panjanya, undang-undang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau kecil saya juga sebagai ketua panja, tata ruang saya juga panjanya, dan tadi Pak Panggah juga sudah menyebutkan tentang UNCLOS 82, itu adalah perjuangan daripada negara-negara yang untuk bagaimana mempertahankan masalah wilayah kelautannya. Ini satu pertanyaan yang juga menggelitik kami bahwa ketika Bapak Presiden sudah memerintahkan seperti itu, Bapak masih berkilah untuk jangan dibongkar dulu, padahal Saudara Ipung sudah turun ke sana melakukan penyegelan. Itu juga menyejukkan sementara, tetapi akhirnya rakyat kecewa lagi karena Saudara Ipung tidak menindaklanjuti apa yang telah ditemukan. Oleh karena itu kalau bicara alat bukti, kalau kita baca dalam undang-undang, itu penyegelan dan foto, pengakuan masyarakat, itu sudah bisa merupakan alat bukti. Mohon maaf Pak Sekjen, kalau saya salah karena harus banyak belajar tentang hukum dengan Bapak. Dan kedua, juga yang terkait dengan masalah yang tadi Pak Jajanggu sampaikan. Kalau memang KKP tidak punya kewenangan, negeri ini tidak berdiri sendiri, Pak. Ada kepolisian, kanan kiri Bapak polisi semua, jenderal-jenderal. Harusnya paham kenapa tidak lakukan itu. Kenapa sampai Pak Prabowo marah begitu keras dan sampai statement TNI Angkatan Laut yang mengatakan saya tegak lurus secara vertikal kepada Presiden. Tidak ada kanan kiri. Saya salut kepada TNI Angkatan Laut. Boleh kita katakan bravo untuk Angkatan Laut. Ini menunjukkan bahwa keseriusan bahwa negara ini Pak sudah mulai akan dirusak oleh orang-orang tertentu. Kalau kita bicara jujur Pak, kanan kiri di telinga kami ini Pak, dari rakyat Pak, menyampaikan masa sih Pak Sakti Wahyu Trenggono yang katanya Sakti tidak bisa memberantas ini. Tukang becak pun sudah tanya tentang pagar atau pagar misterius di tengah laut. Sopir saya setiap hari tanya, masa Pak Menteri nggak tahu sih, kemana aja Pak Dirjen ini yang punya fungsi pengawasan. Saya berpikir Bu Ketua, malah khawatir saya penambangan pasir ini juga bagian rekayasa ini. Karena pematokan itu nanti ujung-ujungnya adalah akan ada penimbunan pasir. Jangan-jangan kebijakan pasir yang diusulkan nanti adalah rekayasa supaya penyedot pasir untuk menutup itu, setelah itu dikeluarkan sertifikat dan lain sebagainya. Sedimen laut alasannya. Nah ini mohon betul-betul kita pikirkan bersama. Semua orang tahu tentang PIK itu siapa, bagaimana kekuatannya, dahsyatnya. Tapi saya minta Pak, tanamkan ayo jiwa merah putih kita. Jiwa merah kita di berada kita ini. Jangan sampai ada negara dalam negara yang semaunya sendiri mengatur pemerintahan kita. Saya salut dengan Pak Prabowo, oleh karena saya minta kepada Komisi 4, spirit semangat Presiden kita yang begitu luar biasa, harus kita dukung dari DPR ini. Jangan sampai DPR ini dianggap sebagai, atau dicap sebagai lembaga stempel. Kami sudah terjun kemarin, ternyata tidak cukup hanya pagar misterius di tengah laut. Saya kebetulan ditugasi untuk di wilayah sebelah. Lebih terkejut lagi nih, ada 1063 hektar
mangrove yang di ruang laut juga akan diturunkan statusnya dan kemudian juga nanti ujung-ujungnya akan disertifikatkan untuk pariwisata. Padahal jelas-jelas dalam PSN itu, wisata itu diperbolehkan tapi tidak boleh dijadikan tempat tinggal. Ini nanti kita bahas dengan Menteri Perhutanan nanti siang. Nah, oleh karena itu Pak Menteri, sekarang ini rakyat sudah menunggu. Rakyat ini menunggu apa endingnya. Jangan sampai rapat hari ini hanya merupakan anti klimaks. Rasanya kalau rapat ini tidak ada satu kesimpulan yang memberikan jawaban kepada rakyat, saya mohon maaf Pak, tidak nanti, sekarang pun saya lepas dulu Pak ini, rencana saya Pak. Saya lepas Pak. Malu sebagai wakil rakyat. Karena persoalannya sudah berlarut-larut. Ini rakyat yang menuju bahwa ada skenario bahwa pejabat-pejabat tertentu melindungi terhadap proyek besar ini. Ada apa? Gerangan. Ini serius Pak. Oleh karena itu, ayo kita sama-sama, mumpung Presiden kita semangat, harapan saya DPR sudah semangat, kemarin setelah paripurna kita diterjunkan ke lapangan, Pak Menteri juga harus sama-sama semangat. Jangan sampai Pak Menterinya malah kendor. Harapan saya seperti itu. Jadi ini Bu Ketua, saya mohon betul agar statement Bu Ketua kemarin itu bisa menjawab daripada apa yang disampaikan atau diharapkan masyarakat. Saya dan teman-teman tentunya di ruangan ini tidak ada fraksi partai-partai Pak, yang adalah fraksi Komisi 4. Kami ada di belakang Ibu Pimpinan untuk mendukung apa yang langkah-langkah dilakukan Ibu Pimpinan dalam rangka menegakkan regulasi, aturan, dan harapan kami adalah harus diusut tuntas. Seperti yang disampaikan Bu Ketua. Harus karena sudah ada pengakuan. Yang paling bahaya Pak adalah ada sebuah skenario. Rakyat, nelayan yang tidak tahu atau buta hukum disuruh bikin pengakuan. Alangkah naibnya negeri ini. Rakyat yang sudah susah sengsara disuruh mengaku untuk melakukan persekongkolan jahat. Mengakui perbuatan-perbuatan yang melawan hukum oleh kelompok tertentu. Ada 6 perusahaan di sana yang sudah mendapatkan legalitas terhadap pemilikan di sana, padahal di sana masih dalam posisi ada air, undang-undangnya sudah jelas semuanya. Kami juga konfirmasi kepada Pak Nusron, tapi sayang Pak Nusron tidak pernah berani merespon, karena mungkin saking ketakutannya, tapi saya berikan apresiasi. Saya menyayangkan statement daripada juru bicara daripada KKP, yang selalu berkilah, seolah-olah Pak Nusron dianggap membocorkan. Ini bukan membocorkan, karena udah perintah Presiden maka harus dibuka, harus terang benderang. Siapa pemegang sertifikat dan siapa dalangnya. Bukti lengkap sebetulnya. Tinggal bagaimana ada kemauan atau tidak kita untuk menindak itu. Jadi tidak ada alasan lagi untuk mengatakan bahwa kami masih menunggu, menindaklanjuti atau kita masih koordinasi. Sampai kapan kita berkoordinasi? Ini yang harus dijawab oleh Pak Menteri, dan jawaban ini bukan untuk kami DPR Pak, untuk rakyat Indonesia, karena sekarang sudah mulai muncul. Surabaya tadi sampaikan, Makassar sekarang muncul lagi, yang dulu pernah kita kunjungi, ada lagi di daerah lain juga sama seperti itu. Jadi ini memang tidak ringan. Oleh karena itu saya minta kepada Pak Menteri, karena sudah merupakan perintah instruksi Presiden, sampaikan kepada Saudari Menteri Keuangan, kalau memang Bapak perlu anggaran besar, ini adalah untuk menyelamatkan aset negara. Ini adalah milik bangsa Indonesia. Jadi tolong tidak usah takut dengan Menteri Keuangan, karena ini Bapak menyelamatkan aset negara. Jadi itu yang kami sampaikan, kami tetap akan bersama-sama untuk menyelesaikan masalah ini, namun saya harapkan Bapak berserta aparaturnya harus lebih serius daripada kami yang ada di ruangan ini. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.